Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang aviari yang ada di Rumpin, tepatnya di Tikotok Farm. Ini aviari yang saya buat pertama kali dengan model atau tipe Doom. Dan aviari ini lain daripada yang lain. Atau sesudah-sudah sekarang ini kan ada yang punyanya Mas Irfan Hakim, terus ada yang di Sentul. Nah, ini berbeda sedikit ini. Karena awalnya itu si owner maunya kan dia memelihara burung yang tipe besar. Cuman sampai sekarang seiring berjalannya waktu berubah. Sekarang lebih difokuskan ke jenis unggas. Bermacam-macam jenis unggas yang ada di sini. Ada merak India, terus ada kaki bayam, ada jenis-jenis ayam, ada juga golden pigeon, bebek-bebek belibis, terus ada juga kaki bayam istilahnya, dan masih banyak macam jenisnya. Nah, kenapa aviari ini sekarang difungsikan ke atau lebih fokus ke unggas? Karena ya itu tadi, awalnya aviari ini emang dibikin untuk burung-burung yang lumayan besar ya, yang medium ke atas lah. Cuman seiring berjalannya waktu, di kandang-kandang yang sudah tersedia dulunya itu banyak unggas. Nah, maka dari itu sekarang si owner berubah pikiran, akhirnya semua jenis unggas dimasukinlah ke dalam aviari. Dan ya seperti ini hasilnya. Ya mereka juga berkembang biak, mereka bertelur, dan bahkan si owner sendiri pun akan atau yang perlu mengadopsi, monggo silahkan, kata si owner. Datanglah yang pasti, ngobrol panjang lebar sama ownernya gitu. Nah, itulah sekelumit cerita di Rumpin. Dan sebelum ada aviari Irfan Hakim dan aviari yang ada di Sentul yang pernah saya bikin. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit bersama si ownernya, yaitu Bapak Dedi. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai aviari dan yang ada di Tikotok Farm ini. Selamat sore semua. Hari ini kita berada di Rumpin, di Tikotok Farm. Nah, kita bersama beliau nih, Bapak Dedi. Beliau adalah owner Tikotok Farm. Nah, kita akan bercerita sedikit, ya mungkin bisa banyak juga tentang sejarah dan riwayat aviari yang ada di sini. Gimana ceritanya kita bisa bikin aviari gitu kan di sini? Dan ini adalah sebuah cikal bakal aviari yang ada di Indonesia yang berbentuk dum. Ini sangat-sangat momen langka ini. Dan hari ini kita mau ngobrol bersama ownernya. Beliau adalah Bapak Dedi. Nah, di sini kita mau banyak cerita mengenai aviari ini. Gimana sih ceritanya bisa kebentuk aviari ini gitu kan. Nah, ini beliau nih sebagai owner nanti akan menjawab semua dari awal sampai akhir sampai jadi seperti ini. Nah, aviari ini dikhususkan untuk sekarang ini ke unggas ya Pak ya? Betul. Nah, ke unggas, dulu sih belum ada kepikiran sampai ke unggas ya. Betul. Masih apa namanya? Ya binatang ternak umumnya lah ya, Ya. kambing seperti itu, mungkin sapi ya, di desa lah, seperti itu. Nah, ini kita mau nanya nih, awal mula gimana sih ada keinginan bikin aviari dan itu spontanitas gitu kan. Jadi, nah nanti diceritain nih sama beliau nih, gimana itu ceritanya Pak? Ya, mungkin awal mula saya bertemu dengan Mas Bagong ya.
pada saat itu sebenarnya idenya hanya ingin membetulkan kolam karena kolam kita sering rembes, bocor, bermasalah lah ya dulu ya. Seperti itu. Terus kemudian karena kebetulan area tanah sini Tanahnya ya? Ya, tanahnya tipikalnya lempung ya, sulit untuk ngebor untuk air, dapatkan air. Akhirnya kolam adalah salah satu solusi untuk menampung air gitu, seperti itu. Cuman waktu itu kita punya masalah dengan rembesan air permukaan yang selalu ada gitu, sehingga bagaimanapun kita beton, selalu beton tidak sempat kering sudah bocor lagi. Iya, selalu bermasalah. Selalu bermasalah gitu kan. Itu yang awal mulanya gitu kan. Itu jauh sebelum COVID ya, kalau nggak salah itu ya. Terus kemudian kita sepakati untuk mencari solusi untuk empang tersebut gitu kan. Nah, karena kebetulan sekali di sini yang tinggal adalah orang tua saya. Saya bagaimana caranya untuk air tidak kekurangan, Mas Bagong. Jadi kita selalu ketika musim kemarau itu membeli air lah gitu kan. Akhirnya dengan sedikit pengetahuan saya coba mengolah empang tersebut untuk bisa digunakan kembali selain untuk kebutuhan domestik, tentunya juga untuk menanam ikan. Ya, dan bahkan kita sempat bikin pengolahan limbah ya. Betul, ya, di sisi belakang apiari ini atau tanah ini kita buat 24 ton, Mas Bagong ya, kalau nggak salah, pengolahan limbah domestik untuk dari ikan dan manusia. Yang kemudian kita olah kembali untuk kebutuhan kita, mandi, makan, dan minum lah, seperti itu ya. Alhamdulillah, dari pertemuan itu kemudian berkembang ide-ide yang mungkin agak spontanitas saja. Kemudian memang kebetulan di sini ada besi-besi yang mungkin dicicil dulu gitu untuk pagar sebenarnya asal muasalnya itu. Terus kemudian kita sih belum tahu namanya konsep aviari ya, Mas Bagong. Yang tahunya kita cuman kandang. Ya, awalnya seperti itu. Nah, cuman karena saya punya hobi terhadap unggas, mengumpulkan binatang dari berbagai daerah, bahkan mancanegara mungkin ya, dirasa perlu untuk punya kandang besar. Idenya itu sebenarnya ya. Kemudian waktu itu konsep kita sederhana sebenarnya, membuat kandang kotak besar, tempat mereka bermain lah, intinya seperti itu. Kemudian Mas Bagong memberikan ide-ide yang menurut saya cemerlang lah ya, sampai ada aviari ini yang kita tahu lah, aviari ini sudah dikunjungi oleh presenter ternama lah, sebagai acuan malah ya, role model ya, untuk mengembangkan aviari beliau. Saya selalu mengikuti acaranya dan ya merasa bangga lah dengan adanya aviari. Ternyata selain menyalurkan hobi, juga ada unsur pelestarian, pelestarian si binatang itu. Ya, mungkin kalau entah burung, entah unggas, gitu kan. Terutama endemik Indonesia kan, gitu kan. Terutama endemik Indonesia. Nah, awalnya sih dari situ, Mas Bagong ya. Kemudian tentunya ketika apiari ini sebenarnya sempat terbengkalai ya, karena kesibukan gitu ya. Terus kemudian kita coba bangun, sedikit-sedikit lah dirapiin gitu kan. Kemudian dikasih kolam-kolam, mungkin itu ya. Terus kemudian dibikin pengolahannya sendiri, sehingga sekarang ini sistem sudah terintegrasi. Artinya kami tidak pernah memberikan pakan untuk empang-empang atau kolam-kolam yang ada di sini, karena memang biotanya kita jaga supaya pakan tetap tersedia, seperti itu. Dan alhamdulillah sudah bermanfaat buat banyak teman-teman, bahkan tempat tinggal saya di Depok sana sudah merasakan tuh ikan dari sini gitu, seperti itu. Nah, selain aviari ini, di dalam aviari ini kan ada kolam ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, ini kolam ini kan
Kolam ini isinya kan ikan apa Pak? Nila ya? Ya, nila, ikan mas, ikan gurame ya, ikan konsumsi ya. Dan nggak pernah dikasih makan? Tidak pernah. Nah itu tuh. Nah ini kita mau bahas sedikit juga tentang gimana caranya sih ikan di dalam kolam tanpa dikasih makan tapi bisa besar. Gitu. Nah ini kita tanya nih sama beliau nih. Iya. Gimana itu sistemnya, Pak? Ini Pak? agak lucu sebenarnya. Ada kolam saya di Depok kecil lah ya, ukuran 1 meter kali 2 meter saja, lebih kepada kolam estetika waktu itu. Waktu itu saya beli ikan nila sebanyak 50. Ya 50. Beberapa mati memang. Terus kemudian saya bawa ke sini, tapi karena ketidakmengertian cara membawa ikan, akhirnya yang hidup di sini tinggal 4. Ya banyak yang mati itu. Banyak yang mati. Tetapi alhamdulillahnya karena di sini sudah menggunakan pengolahan yang baik ya. Ikan itu berkembang biak sangat cepat sekali, bahkan ribuan ya berkembang biaknya, dan sudah dirasakan oleh mungkin. Nah itu selama berapa tahun itu, Pak? Sampai hari inilah bisa dikatakan kurang lebih. Mungkin 2-3 tahunan ya kalau nggak salah ya. 2-3 ya, tahunan. 2 tahunan lah ya. 2 tahun lah kurang lebih lah ya. Ya. Masa pandemi lah ya. Masa diawali pandemi, dengan masa pandemi itu. Kan masa pandemi kan sempat agak-agak setelah ini jadi gitu kan. Nah dulu kan sempat agak-agak apa ya, karena nggak ada yang rawat ya. Betul. Ya kan. Jadi belum terkonsep dan sebagainya lah ya. Betul. Untuk landscape-nya lah ya. Betul. Karena kan dulu juga masih banyak paruh bengkok juga ya. Paruh bengkok banyak, landscape-nya banyak yang rusak gitu, karena tadi pengalaman yang nggak ada. Ketidaktahuan itulah ya kan. Akhirnya seiring berjalannya waktu dapat ilmu entah dari mana gitu kan. Ya akhirnya Nah, terus si ikan ini sampai akhirnya berkembang biak sedemikian banyak gitu ya Pak ya. Itu dikasih makan apa sih gitu loh? Iya, jadi kita memelihara biota yang ada di sini, salah satunya mungkin lumut ya, lumut yang berkembang biak, karena ini open air tentu mudah mengembangkan lumut. Kebetulan nila, nilam, terus kemudian ikan tambakang adalah golongan ikan-ikan yang memakan lumut seperti itu ya. Akhirnya tanpa disadari mungkin mikroorganisme lain ya, karena kita pengolahannya itu sistemnya mikrobiologis, tidak pakai chemical, hanya proses menanam mikroorganisme aerob dan anaerob ya. Sehingga kita tidak ingin mencapai air itu jernih untuk kolam kembali. Tetapi kalau untuk konsumsi kita buat sejernih mungkin dan masuk dalam aturan pemerintah untuk air minum seperti itu. Gitu. Kebetulan saya bekerja di laboratorium, Mas Bagong, jadi agak sedikit paham lah untuk hal-hal tersebut. Dan alhamdulillah sudah berlangsung sampai puluhan tahun. Kita sehat-sehat saja gitu kan. Ya yang dikelola dan yang diminum ini ya semata-mata asal muasalnya dari air tanda hujan saja sebenarnya itu. Ya dulu kan ya Pak Dedi juga sempat cerita kalau di sini itu kan emang air susah. Air susah di sini. Bahkan kita ngebor sudah dalam aja nggak keluar air. Ya, betul. Nah, jadi kita memanfaatkan air hujan, kita tampung dan kita olah di kolam limbah, gitu ya kan. Terus kita jadikan air konsumsi juga. Ya, selain buat kita ngebor di beberapa tempat tuh Mas Bagong, nggak ada gitu ya. Akhirnya kita hanya membuat kolam-kolam tangkapan air aja gitu. Ya, dan di sini anehnya ini kalau kita ngebor dalam, misalkan 30 meter, itu malah nggak keluar air. Kalau cuma 3 meter malah keluar air. Ada kan gitu kan. Air resapan permukaan ya. Ya, cuman ya emang nggak bening-bening banget. Nggak bening, terus kemudian juga kalau musim kemaraunya berkepanjangan, 2 minggu tidak hujan aja ya sudah, nggak, air kering itu sekali didapatnya gitu. Ya. Nah ini aviari ini kan ini sudah mulai kelihatan hijau nih Pak, ya kan, sudah mulai banyak, ya tanaman sudah mulai tumbuh besar lah bisa dikatakan. Dulunya kan awal ini kan gersang, dan ini juga tanahnya juga karena ini tanahnya itu dulunya ini bekas kayak sawah ya Pak ya. Ya
bekas kandang kambing. Kandang kambing kayak sawah, becek gitu dah. Becek lah. Nah, ini kita uruk dengan sekam ya dulu ya. Sekam sampai 2 truk ya, sekitar 600-an karung lebih ya. 630 mungkin sampai saat ini udah 1000 karung ya. Ya, karena ditambahin terus ya. Ditambahin terus menyicil, tetapi ternyata sekam itu menjadi pupuk tersendiri ya buat tumbuhan di sini, sehingga tumbuhan di sini sudah mulai bagus dan hijau seperti itu. Nah, di sini juga selain di sini ada kolam yang lumayan besar, di sana juga ada kolam juga, gitu kan. Ya. Jadi ini sebenarnya manfaatnya banyak ini aviari ini. Ya kan, selain unggasnya berkembang biak dengan bagus, kolam juga ikannya juga cepat besar gitu ya. Jadi ini sangat-sangat keren sih kalau menurut saya. Artinya, ayolah kita peduli ke lingkungan. Gitu kan, lingkungan itu menyediakan sebenarnya ya Pak ya. Iya betul. Menyediakan ya untuk kehidupan kita. Betul. Tinggal kita bisa ngolah apa tidak, itu aja. Betul. Marilah kita peduli dengan lingkungan. Jadi lingkungan ini sudah ngasih yang sangat-sangat besar buat kita sebenarnya, asal kita bisa mengelolanya dengan benar. Betul. Gitu kan. Segersang apapun alam ini, asal kita mau gerak sebenarnya, masih kita bisa benerin. Bisa Mas Bagong, asal kembali ya konsep kita ke alam ya. Pengolahan cara Tuhan mengolah bumi gitu kan. Kita coba berpikir seperti itu, sehingga kalau Mas Bagong lihat ini, kita juga menggunakan, karena di sini panas ya Mas Bagong kelistrikan untuk penerangan di sini kita menggunakan tenaga matahari gitu, tenaga surya semuanya. Jadi hemat energi lah ya, green ya jatuhnya ya. Betul. Jadi terus kemudian juga yang saya agak heran juga sebenarnya, kita punya ikan ribuan ya, ikan nila itu ya, tapi tidak pernah ngerasa untuk memberi makan seperti itu kan. Mas juga seperti itu. Bahkan jika teman-teman yang datang ke sini memancing atau apapun, kita persilakan saja gitu kan, karena memang udah overload ya kalau bicara overload. Iya. Dan di sini juga nah, merak nih Pak, merak kan udah kebanyakan juga nih Pak. Iya betul. Ya kan, ya paling dari sepasang nih Mas Bogo. Nah, ini ya kemungkinan kalau misalkan bagi siapa yang sekiranya minat ingin mengadopsi ya kan. Nah, nanti ya tinggal ngobrol saja sama beliau. Gitu. Ya, silakan nggak masalah gitu kan. Ya alhamdulillah Mas Bagong, dengan dulu kita maraton merak ini kan cuman ukuran berapa ya? 4x6 kalau nggak salah ya. Ya, di sebelah sana ya Pak ya. Di sebelah sana di luar, terus kemudian nggak berkembang ya karena mungkin kurang layak lah tempatnya ya. Ya. Justru karena di aviari inilah tiap hari bertelur gitu ya. Terus kita masukin ke inkubator ya untuk inkubator penetasan. Alhamdulillah jadi itu gitu, seperti itu. Dan saat ini yang di sini sudah 15 anak-anakan yang masih kita kurung, karena untuk merak ya sampai 7 bulan itu sebaiknya jangan kontak dulu ke alam bebas. Oh gitu. Biasanya sakit, ini pengalaman kami gitu. Ketika masih kecil kita lepas di aviari seperti ini, selain dia akan bermasalah pasti ya. Kemudian juga rentan terhadap penyakit, perubahan cuaca ya. Seperti itu. Jadi usia 7 bulan setelah kita pelajari, usia 7 bulan baru bisa dilepas, dan alhamdulillah nih udah mulai mengeluarkan cucu dari anak-anaknya seperti itu. Ya, dan yang harus kita garis bawahi adalah berawal dari aviari ini, ya kan, semua jadi acuan. Saya lihat itu Mas Irfan juga kan, Mas Irfan Hakim ya. Kan awalnya berkunjung kemari gitu kan. Saya terus sebenarnya menonton YouTube-nya Mas Irfan Hakim itu nggak pada saat aviari, jauh sebelum itu, karena mungkin punya passion yang sama tentang binatang ya, suka binatang gitu. Peduli. Cuman saya ada batasnya, ular saya nggak suka. Itu Mas Irfan masih suka, aduh saya nggak tahu kenapa. Kan? Nah, apapun binatangnya, as long as kita memelihara dengan kasih sayang ya, ternyata mereka memberikan ke kita juga feedback yang bagus seperti itu ya. Dan alhamdulillahnya di Lumbin ini desa ya, bisa membuat
bahagia tetangga. Ya, paling nggak tetangga itu mendengar suara burungnya. Suara burung main ke sini, menikmati yang mungkin dulu nggak pernah terbayangkan Merak itu kayak apa gitu kan. Suara burung beo. Betul. Sekarang mereka bisa memegang bahkan berinteraksi langsung dengan Merak seperti itu. Ya intinya ya ayolah kita lestarikan lingkungan ini, alam ini biar lebih bagus. Ya karena kalau nggak kita yang peduli, ya siapa lagi nanti kan gitu loh. Betul Mas Gong. Walaupun ini jauh dari Jakarta gitu ya. Buat saya ini ada kepuasan tersendiri ya, walaupun mungkin perjalanan untuk menuju sini Mas Bogong tahu lah gitu kan, panjang sekali, tidak semerta-merta jadi langsung begini gitu kan. Butuh waktu lah, proses kita butuh waktu, kita bukan orang yang kita cuma punya ide gila, kita cicil perlahan-lahan sampai jadi seperti itu aja. Dan ya tanaman-tanaman yang sudah mulai besar ini ya awalnya nggak sebesar ini kan gitu kan. Betul, nggak ada. Bahkan kita beli mungkin kurang dari 1 meter, 50 cm saja, seperti itu. Gitu kan. Ya seiring berjalannya waktu sudah 2 tahunan lah ya Pak ya. Ya kan, ini sudah mulai kelihatan hijau. Gitu. Iya Mas Bogong. Jadi saya juga selain itu saya memelihara seperti lihat di sana ya ada kandang kelinci yang memang kita taruh di bawah pohon gitu loh Mas Bogong. Jadi kita lihat kita nggak perlu lagi memberikan pupuk. Karena kencingnya si kelinci dan kotorannya itu sudah merupakan pupuk dan insektisida untuk yang apa tuh binatang yang nempel di daun putih-putih itu dengan baunya kencing kelinci itu dia nggak mau nempel gitu. Seperti itu. Itu juga baru saya tahu pelajari dan dapat dari itu gitu kan. Ini saya agak heran dengan pohon jeruk di sini ya. Sepanjang bulan, sepanjang tahun ini selalu berbuah dan pohon-pohon yang mungkin jadul ya, semek, terus kemudian buni, gitu ya, jamblang mungkin, alhamdulillah semuanya ada semua di sini dan subur gitu ya. Subur sekali gitu kan. Ya saya memanfaatkan dari apa yang ada, bagaimana kita caranya lahan yang ada ini kita pelihara, dagingnya mungkin sebagai protein kita, tetapi kemudian buahnya juga ada karena kotoran yang dihasilkan oleh binatang tersebut. Seperti itu. Ya, yang pasti emang semua itu butuh proses, butuh waktu, gitu loh. Semua itu nggak ada yang instan. Terus terang, saya kagum dengan Mas Irfan Hakim membangun sedemikian indahnya aviari itu dengan begitu banyak tim yang terlibat seperti itu kan. Kalau Mas Bogong tahulah saya sendiri. Artinya semuanya dipikirin sendiri. Terus kita mencoba membaca literatur dan yang pasti adalah aviari ini adalah aviari yang pertama tipe DUM. Tipe DUM, benar. Tipe DUM, gitu kan. Awalnya kan ya emang apa ya? Awalnya kan hanya sebatas mau bikin kandang burung tapi besar, ya kan, kita nggak pernah tahu istilah aviari kan gitu kan. Terus ya akhirnya saya punya ide. Kalau dibikin kotak harus ada tiang di tengah. Betul. Ya kan? Kita bikin dum aja, Pak. Jadi biar nggak ada tiang gitu loh. Betul. Sebenarnya kan kita kalau ada tiang itu kan satu ganggu burung juga. Dari segi pandangannya pun kurang manis juga, gitu kan. Tapi kalau dum seperti ini kan leluasa nih, burung nggak mungkin ketabrak tiang segala macem, gitu kan. Dan emang semua dari rumpin inilah titik pertama aviari dum. Ya sebenarnya Mas Bogong kalau mau cerita banyak tentang rumpin ya seperti burung-burung beo yang ada di sini juga sudah bertelur 2 kali bahkan, cuman memang kita masih kesulitan hama tikus ya, tikus. Tapi alhamdulillah nih kita udah mulai tahu cara menanggulanginya, tidak meracuni binatang di sini, tetapi hanya tikus saja yang harus menyingkir dari sini seperti itu. Saya lihat udah mulai kawin-kawin lagi dan mudah-mudahan ketiga kalinya ini jadilah gitu, mudah-mudahan seperti itu. Kalau burung-burung tekukur segala macam udah beranak pinak dengan alaminya, dan kita lihat ada beberapa sarang di pohon gitu ya. Artinya kan kalau sudah sampai batas itu
mereka bahagia lah, intinya seperti itu. Ya, tapi sebenarnya kalau emang sudah terbentuk ekosistem yang ada di dalam ini, ya mereka akan enjoy sih. Betul. Gitu kan. Betul. Air ada, makanan ada, gitu kan. Ya semuanya pasti akan berkembang biak sih. Betul. Gitu. Ya tinggal kita aja nih untuk masalah perawatan hama itu kan ya, yang harus kita jaga itu karena kalau ya, di aviari sih hampir tidak ada hama karena memang ulat dan segala macam dimakan oleh mereka. Ya, hama tikus lah Pak. Hama tikus ya, terutama betul. gitu kan, tikus lah gitu loh. Karena kan ini juga berdekatan sama tetangga juga. Berdekatan ya kan, tetangga. Mungkin tikus dari seberang bisa migrasi ke sini juga bisa kan. Ya, saya pernah bertanya kepada tetangga sebelah mengenai apakah ini mengganggu. Mereka senang sekali, ada suara pagi, suara burung, suara ini indah lah, intinya seperti itu. Ya, apa namanya? Kita ciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan ada kicau di situ. Ya, ini pun air yang kita minum Mas Bagong ini. Ini tuh daun teleng Mas Bagong. Oh ya. Ditambah dengan jeruk baby yang ada di situ. Oke. Mas Bagong bisa rasakan sendiri rasanya kan? Ya, rasanya sih emang semuanya alami di sini Mas Bagong. Ya, rasanya seger. Oke, dan itulah kita sudah ngobrol sama Pak Dedi sebagai owner Tikotok Farm di sini. Terima kasih semuanya, support kami, biar kami selalu berkarya untuk yang lebih baik. Biar saya beserta tim akan selalu menghadirkan alam yang ada di Indonesia untuk Anda semua. Gimana nih Pak, pesan dan pesannya nih untuk next ke depan, untuk para pemirsa nanti? Ya, intinya gini ya, Indonesia itu kaya sekali ragam flora dan fauna. Betul. Kalau saya memperhatikan, saya pelaku juga lah. Kita ini memelihara binatang kebanyakan untuk eksploitasi, salah satunya mungkin di tempat yang kecil seperti itu ya. Terus kemudian terlalu mengekspos mereka lah seperti itu kan. Coba kita ubah cara pikir kita, bagaimana dari mereka juga punya kehidupan sendiri gitu ya. Saya berpikirnya hobi itu sulit untuk dihilangkan gitu ya. Tapi bagaimana kita coba, kalau kita punya hobi ini, kita harus konsekuen untuk menyayangi mereka dan memberikan tempat yang layak lah buat mereka, untuk mereka juga bisa berkembang terus-menerus. Pada akhirnya keseimbangan ekosistem bisa terjaga kembali. Dari sini mungkin nanti apa yang sudah dilahirkan sebagian akan dirilis seperti itu untuk keseimbangan di luar seperti itu Mas Bagong. Ya, pokoknya mari kita peduli, selamatkan lingkungan kita. Lingkungan kita biar tetap hijau, biar ada kicau di situ. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Pak Dedi. Hari ini kita sudah berbincang-bincang tentang sedikit aviari lah yang ada di sini. Dan ini aviari yang ada di Rumpin, dan ini cikal bakal aviari Dum yang saya pernah bikin. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih.